Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Semangat pagi, semangat dengan perjuangan yang berapi-api tentunya bagi siapapun yang pagi ini sudah di depan layar, yang pagi ini sudah monitor di pergerakan XAU USD, tentu khusus yang kita akan monitor, kita akan amati dan kita akan buatkan satu mapping. Bagi teman-teman yang lain yang sudah menjalankan aktivitas rutin hariannya, ya kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan semuanya. Kita langsung pada chat hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Mengawali analisa pagi, kita seperti biasa kita coba untuk review dulu yang sudah kita buatkan satu hari kemarin. Adakah sisi positif yang bisa kita ambil? Adakah pembelajaran yang bisa kita petik dari yang sudah kita lakukan untuk satu hari kemarin? Kita mungkin sama-sama sudah lihat bagaimana pergerakan harian satu hari kemarin. Bagi teman-teman yang mengikuti analisa pagi dari kemarin, tentu akan memahami dan merasakan bagaimana dampak yang muncul ketika pergerakan seller dan buyer dengan kekuatannya. Kemudian dari sisi entry point, ya kita sudah buatkan kemarin ada beberapa titik. Yang paling terlihat ada 4 titik di sana. Satu titik diawali dari sell stop. Ya, kenapa kita tempatkan sell stop di sana? Ya, tentu ada banyak alasan yang bahkan sudah kita uraikan dengan detail kemarin pagi. Silakan dilihat kembali dan silakan diuji tentunya. Sell stopnya kita taruh di 1796 poin sekian ya. Dan awalnya tentu belum bergerak ke bawah, belum bergerak panjang ya. Mungkin kita lihat dari pergerakan hanya satu candle dan belum tersentuh sama sekali. Kemudian buy stopnya kita juga sudah tempatkan di sana, namun demikian tidak tersentuh. Kemudian ada sisi limit di sana, kita menempatkan posisi limit untuk koreksi. Sekali lagi koreksi, bisa jadi area reversalnya. Tentu kita sudah ukur yang kemarin dengan menggunakan range, menggunakan levelnya. Ketika limit ini tersentuh, buy limit tersentuh ya, mungkin kalau kita lihat di sini yang tersentuh di candle ada sumbu panjangnya ini pertama, kemudian ada koreksi naik. Setidaknya dari koreksi itu kita bisa dapatkan sekitar 300-an ya, sekitar 316. Kalau lotnya satu lot ya tentu minimal kita dapat $300 ya, kira-kira seperti itu. Sehingga walaupun eh, limitnya cukup jauh, tetapi ada sisi manfaat yang bisa kita dapatkan, ada keuntungan yang bisa kita dapatkan di sini, meskipun tidak terlalu banyak ya, seperti halnya sell yang di atas. Tetapi tentu yang kita sampaikan selalu berada di area-area seperti ini adalah koreksi, sehingga ketika tersentuh dan mulai bergerak bergerak naik dan ada profit yang sudah kita dapatkan di sana, meskipun tidak selalu harus sampai di levelnya ya, setidaknya ada nilai profit yang bisa kita dapatkan di situ. Artinya satu hari kemarin ada 2 transaksi yang tersentuh. Selanjutnya sampai pagi ternyata ditutup dengan posisi seller dominan. Kemudian dari sisi range harian, kalau kita lihat ya, perhatikan ini mendekati ya, mendekati sehingga tidak terlalu beda jauh. Maka kalau kita hanya berpikir harian ya, tentu harus betul-betul yang realistis, tidak beda jauh dari histori-histori yang terdekatnya. Baik, untuk selanjutnya ya kita akan melihat bagaimana
potensi ke depan, bagaimana kemungkinan yang bisa terjadi dan kita bisa manfaatkan untuk entry point-nya. Pertama kita lihat dari histori yang terdekatnya. Dari historinya mengindikasikan bahwa kekuatan seller tentu sangat besar di sana. Dari sisi teknikal ya, dari sisi fundamental sudah kita sampaikan kemarin bahwa The Fed akan berusaha masih menaikkan suku bunganya untuk menahan laju kenaikan emas ya, atau untuk menahan ya, tingkat inflasinya, sehingga meskipun akan mencoba untuk memperkuat US dollar, tentu semuanya juga nanti tidak bisa kita lepaskan dari sentimen pasar, karena bisa saja nanti menguat sebentar habis itu ditolak ya. Kita buat garis bantu dulu untuk melihat kecenderungan yang terdekat ini, kecenderungannya turun. Kemudian kita juga lihat sisi sebelah kiri ya, ada beberapa poin penting yang akan kita jadikan sebagai catatan di sana ya. Kita mencoba untuk melihat secara umum ya. Perhatikan dari sisi sebelah kiri ada beberapa penolakan di sana. Kalau kita tarik garis, ini ada penolakan di sini, ini ada penolakan. Kemudian yang terakhir sekarang, running yang sedang ada di sana mendekati atau berdekatan dengan levelnya. Ya, meskipun ada sedikit banyak dia melewati di levelnya, tetapi tentu juga kita harus lihat ya, di sisi sebelah kiri itu level tidak harus berada jauh ya, level tidak harus persis berada satu garis ya. Melebihi atau melewati pun masih berada di area level ketika di situ masih banyak penolakan. Kemudian kalau kita lihat dari time frame yang di atas ya, kalau kita lihat time frame besar di daily. Oke, kita coba lihat di time frame daily biar nanti kita bisa melihat secara jelas. Oke, perhatikan dari time frame daily ya. Di time frame daily sama halnya di time frame H1 yang kita sudah lihat tadi. Kalau kita tarik dari historinya, rangkaian sejarahnya, tentu kita harus perhatikan di sini ada sumbu, ada level, kemudian ada penolakan di sana, ada penolakan juga di sana. Oke, sambung sebelah kanan. Dari ini ada level. Kalau kita tandai kira-kira berada di area 1765. Kemudian dari sisi atas tadi, kalau kita tarik garis level ini berada di 1787, sekian, 84,57 ya. Sehingga kita paling tidak ada kehati-hatian di sana. Ada kehati-hatian ini karena ada penolakan, ada rejeksi di sana. Semakin banyak penolakan, maka di situ tahanan semakin kuat. Sehingga jangan memaksa diri ya, ketika di situ sudah mulai ada penolakan, kemudian candle sudah mulai memantul, maka di situ ada indikasi kuat bahwa di area disitulah bisa menjadi titik jenuhnya, sehingga akan kembali. Kita akan batasi di dua area ini ya, di dua area ini antara 1784 dan 1765 ini untuk batasan level kuatnya di sana, untuk level support kuatnya, sehingga kalaupun nanti dia bergerak turun masih ada benturan lagi di 1765 yang ini harus kita waspadai.
Jangan kita hanya berpikir oh nanti ada penguatan US dollar, nanti akan ada pelemahan emas dan sebagainya. Kita hanya fokus pada berita-berita yang beredar di sana tanpa kita melihat dari kondisi real time-nya. Karena kondisi yang real time itu yang nanti betul-betul akan sangat mempengaruhi. Oke, maksudnya apa? Jadi yang kita buat garis ini maksudnya apa? Ya, karena di sini ada level, maka hati-hati, bisa jadi walaupun merah ini akan memantul kembali ya. Memang dari sisi kecenderungan yang satu hari kemarin pergerakan seller memang mendominasi, tetapi dihadapkan pada level yang sangat kuat di sana. Kalau kita tarik garis dari time frame daily ini, ya dari pertama di sisi bawah ada benturan, kemudian memantul sampai di titik puncaknya di sana. Kembali di situ dihadapkan pada satu level, kemudian sempat koreksi kemarin. Ini kemudian coba naik lagi, mendekati lagi, memantul kembali. Ya. Ditutup dengan posisi di bawah. Yang terakhir kemarin berada di bawah, berada di atas low di beberapa hari yang sebelumnya. Sehingga dari sisi tren ya, dari sisi kecenderungan masih bergerak naik ya, masih bergerak naik. Tinggal nanti menunggu breakoutnya di levelnya di sini. Sehingga hati-hati dengan posisi sell atau hati-hati dengan pengambilan sell di sana, karena secara umum kecenderungan akan lebih dominan oleh buyer ya, kecenderungan lebih kuat nanti oleh buyer meskipun ada koreksi-koreksi ke bawah atau secara waktu yang pendek, maka ada kecenderungan masih akan koreksi sebentar, habis itu kembali ke tren sebelumnya ya, atau kembali ke bullish ya, setelah tentu melewati level kuatnya di sana. Nah, untuk melewati di sana membutuhkan perjalanan yang cukup, membutuhkan range yang cukup tentunya ya. Tetapi jangan lupa ya, ada pengumuman suku bunga, ada pengumuman tingkat inflasi yang ini juga nanti sangat mempengaruhi dari range harian yang ada di 2-3 hari terakhir atau 2-3 hari ke depan. Pergerakan nanti akan cukup signifikan jelang-jelang pengumuman oleh Fed ya tentang suku bunga. Baik, kita langsung di time frame kecil untuk menempatkan entry point kita ya. Sementara kita ikuti yang terdekat dulu. Kita menempatkan posisi buy stopnya ya. Kita menempatkan posisi buy stop di 1783 ya, ini buy stop 1783.53. Kita menempatkan dulu buy stopnya di 1783.55. Target terdekat nanti berada di sini atau di kisaran berapa ini ya, 1786 poin sekian atau 325, atau mendekati di level di atasnya ya, kira-kira di situ untuk target buy stopnya. Sementara sell stop kita tempatkan di 1780 ya, kita manfaatkan di 1780.09. Targetnya di mana? Cukup
kita ambil yang terdekat, mendekati level terdekatnya di situ ya, atau di kira-kira 1780 poin sekian yang terdekat ini ya. Nanti silahkan mengikuti bagaimana tekanan dan pergerakan ke bawahnya, bahkan bisa menyentuh di level bawah ini di 1776 atau sekitar 300 sekian. Kita bisa menempatkan di ujung sumbu yang sebelah kiri, atau kita bisa menempatkan di sumbu sebelah kirinya lagi yang banyak disentuh. Kemudian dari tingkat koreksinya ya, dari tingkat koreksi di sisi atas kita nanti akan lihat ya, ketika dia bergerak naik kira-kira sampai di mana pergerakannya, kita akan uji di levelnya. Ada banyak sekali penolakan di sana, yang banyak disentuh sebenarnya terdekat di sini ya, yang tersentuh, yang banyak disentuh di 1789 ya, tapi karena cukup dekat kita ambil yang lebih tinggi di sana di 1794, sehingga kita manfaatkan di sini untuk limitnya, sell limit di 1794.69. Berada di puncaknya ini kita manfaatkan di wilayah pagi sebelum news dirilis ya. Diingat, sebelum news dirilis kita bisa manfaatkan untuk mapping kecilnya ya, di 1803.57 menjelang pergerakan yang ekstrim atau menjelang news dirilis. Silakan nanti dibersihkan semua, kita fokus pada runningnya, kita fokus pada update harganya ya. Kalau sudah terlalu jauh berarti kita akan melakukan perbaikan sesuai dinamikanya. Kemudian dari sisi bawah ya, limitnya kita taruh di 1767 ini untuk buy limit atau koreksinya, poin 36 kita tempatkan di sana sesuai dengan level yang ada. Kemudian untuk range-nya kalau kita ukur dari yang terdekat kemarin mungkin akan tidak beda jauh dari yang sudah kita buatkan ya. Ya, bisa sampai di level bawah di sini ya, mendekati levelnya atau di 1759. Sementara bergerak naik kira-kira bisa mendekati 1803. Baik, ini yang bisa kita sampaikan dulu ya. Nanti kita update lagi, bahkan nanti malam ada pengumuman tingkat inflasi kalau tidak salah ya. Kita coba lihat di informasi nanti malam ya. Ya, silakan nanti dicek lagi, nanti malam ada news yang hari ini ya. Nah, nanti malam ada pengumuman tingkat inflasi di jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti dimonitor nanti kalau ada waktu, cukup waktu dan kondisinya memungkinkan, kita akan live bersama memonitor bagaimana news itu akan berdampak sebelum news dirilis. Seperti yang biasa kita lakukan, kita akan mengamati bagaimana kemungkinan yang bisa terjadi. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.